Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali bertemu pelajaran yang P5 kita sekarang ya. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hari ini kita akan belajar bersama. Namun sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pelajari menjadi amal ibadah bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Nah, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Oke teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bapak mau bertanya, semuanya sudah sarapan di rumah? Sudah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi kita sehat? Allah. Siapa yang memberi kita kesempatan agar kita sekolah hari ini dengan sehat? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum proses pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita mulai dari absen terlebih dahulu ya. Peter, Bunga, Ana, Salwa, Sylvia, Sari, Anggun, Salma, Cantika, Bima, Alvero, Soleman, Fano. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada kesempatan ini. Terlebih dahulu kita mulai dari sama seperti biasa ya, dimulai dari menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya ya. Silahkan pada Nur Hasanah untuk memimpin lagu Indonesia Raya ya. Ya, jadi ya.
hari ini kita tadi belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu profil pelajar Pancasila. Ya, ini ya. Silakan perhatikan ke depan. Itu mari mengenal ya P5 P2RA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan perhatikan ke depan ya, kegiatan P5 atau P5 P2RA di SDN 03 ayat dikit ya, di SDN 03 ayat dikit. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dikenal dengan Kemendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kurikulum Merdeka. Apa nama kurikulumnya? Kurikulum Merdeka. Nah, yang di dalamnya terdapat Merdeka Belajar. Nah, kalian akan dimerdekakan dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar ini membebaskan siswa untuk memilih minat dan bakatnya sendiri. Nah, kurikulum Merdeka ini menekankan kepada proyek pada siswa, yaitu mengenai proyek ini kurikulum Merdeka ya meluncurkan yang namanya P5. Nah, ini P5 ya. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Coba sebutkan dulu P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang dijelaskan dalam Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, P5 itu merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian materi dan karakter sesuai dengan profil Pancasila ya, yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau dikenal dengan SKL. Kemudian mudahnya siswa sebagai pelajar Pancasila harus membuat sebuah proyek atau karya pada masa pendidikan. Nah, pelajar Pancasila ini memiliki kriteria. Di sini ada 6 kriteria yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Coba sama-sama. Nomor 1 apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dan harus menjadi keenam profil pelajar Pancasila ini sebagai dasar dalam proses pembelajaran kita. Nah, dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pun dia tidak terikat, alias disebut dengan fleksibel ya. Kemudian P5 P2RA ini bertujuan untuk mengamati ya dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan, coba perhatikan, potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, kemudian pemahaman diri, dan peran sosial yang disertai dengan kemampuan pelajar yang memiliki sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dia berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian kegiatan P5 ini hanya dilakukan di sekolah yang mengikuti dinas setempat. Ya, kemudian untuk umum sekolah madrasah aliyah atau sanawiyah ini, dia ini ada yang dikenalkan P2RA, ya, yang dikenal dengan Rahmatan lil Alamin, ya, pendidikan yang mengarah kepada pesan pokok ajaran Islam, ya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini
yaitu modul ajar kita yaitu project. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Project penguatan profil pelajar Pancasila atau dikenal dengan apa? P5. Coba kita sebutkan. P5. Apa panjangan P5? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Apa tema kita hari ini? Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa materinya? Materinya adalah cerdik mengelola sampah. Ya, project profilnya yaitu hidup berkelanjutan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis masalah kurangi plastik atau botol plastik. Kemudian hidup jadi asyik di sekolah dan di lingkungan sekitar. Kemudian nomor 2, peserta didik dapat merancang proyek plastik atau botol plastik. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat satu proyek kerajinan botol plastik. Nah, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak akan memperkenalkan kepada kalian. Tadi kan kita membahas masalah sampah. Apa itu sampah? Nah, apa itu sampah? Adakah kalian melihat sampah? Di mana kalian melihat sampah? Di tong sampah, sudah tentu. Kemudian di mana lagi? Di tempat pembuangan sampah. Di tempat pembuangan sampah. Di halaman sekolah pernahkah kalian melihat sampah? Ada apa saja yang sampah yang kalian temui? Pipet, apa lagi? Botol plastik, apa lagi? Plastik, kertas dan lain-lain. Itu dinamakan sampah. Namun sebelumnya pengertian sampah itu adalah apa itu? Coba kita lihat ke depan. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga. Itu adalah yang dimaksud dengan sampah, yaitu buangan. Buangan itu artinya dia tidak terpakai lagi. Akhirnya dia dibuang. Kemudian sampah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, coba kita lihat di sini ada namanya sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang bisa terurai secara alami. Apa contohnya? Sayur mayur, buah-buahan, bisa apel, anggur yang sudah busuk, ya. Kemudian apa lagi? Tulang-tulang ikan, ya, dan lain-lain yang bisa terurai, ya. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Itu sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa berbagai macam proses yang tidak bisa terurai secara alami oleh bakteri. Dan jika bisa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu disebut dengan sampah anorganik. Apa contohnya? Bisa kita lihat di sini. Contohnya ada botol, kemudian ada kaca, ada plastik, ada kertas, kemudian ada apa lagi? Koran, ya, kertas itu koran. Ada beling, apa beling? Dengan kaca, bisa nggak dia terurai secara alami? Nggak bisa, harus didaur ulang misalnya, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pemilihan sampah. Nah, di sekolah kita, di sudut di dekat dengan perpustakaan kita itu ada berapa? 3 tempat sampah. Itu bisa kita gunakan. Misalnya ada tempat sampah organik yang bisa hancur dengan alami,
dan bisa juga yang satunya kita gunakan untuk tempat sampah anorganik yang proses penghancurannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Islam cinta kebersihan. Kita kaitkan dengan agama kita. Apa agama kita? Islam. Islam itu mengajarkan kita tentang kebersihan. Sampah ada, namun sampah itu perlu dikelola dengan baik agar kebersihan itu terus ada di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan sekolah kita. Apa dasar hukumnya? Yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ana zofatu minal iman. Apa artinya? Iman. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membersihkan. Pertama, apa yang harus kita bersihkan? Hati kita. Kemudian tubuh kita harus bersih. Kemudian pakaian kita, tempat tinggal kita itu harus terbebas dari sampah. Kalau kita melihat sampah di pekarangan sekolah, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil sampahnya dan kita buang di tempat sampah. Dan bisa juga sampah itu kita olah menjadi sebuah karya yang berguna. Kemudian yang selanjutnya lagi, apa dasar hukumnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Itulah dasar kita mengapa kita harus mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, Ya. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran kita tadi? Yaitu kita mengolah sampah. Kita sering melihat sampah di sekolah kita. Ada sampah botol aqua, ada sampah pipet yang bekas jajan kita terbuang saja. Nah, hari ini kita ada sebuah program, yaitu program kita adalah memanfaatkan barang bekas, botol dan sedotan. Sedotan itu adalah pipet. Sedotan kita itu menjadi tempat alat tulis. Kemarin kan Bapak sudah mengumumkan kalian membawa botol aqua. Kemudian kalian juga Bapak umumkan kemarin untuk memungut pipet yang ada di lapangan sekolah kita. Pipetnya ada di lapangan sekolah kita, itu kalian ambil, dikumpulkan, dan pipet itu sudah terkumpul pipetnya dan sudah kalian serahkan ke Bapak. Dan sekarang coba kalian keluarkan botol aquanya. Hari ini kalian akan membuat sebuah proyek ya. Satu kelompok kalian akan Bapak bagikan dalam 6 kelompok di sini ya. Ini adalah kelompok yang pertama, Peter dan Bunga. Kelompok kedua kelompok ketiga satu saja. Kelompok ketiga, ya, kelompok keempat, ya, kelompok kelima, 5, kelompok keenam. Nah, dan sekarang kalian akan membuat sebuah karya. Ini membuat tempat botol plastiknya tadi, botol aqua bisa, atau botol-botol yang lain selain botol aqua, menjadi sebuah tempat alat tulis. Bisa pensil, kemudian bisa apa lagi? Bisa menghapus, bisa pena, bisa mistar dan sebagainya. Dan ini bisa kalian letakkan di atas meja belajar atau di atas meja belajar di sekolah dan di rumah. Nah,
Kemudian alat-alat yang digunakan, coba kalian lihat ke depan. Alat-alatnya itu yang pertama gunting, lem, pipet, pita. Itu saja alatnya ya. Kemudian yang selanjutnya kalian akan memotong terlebih dahulu ya. Kalian potong terlebih dahulu apa namanya, akuanya. Potongnya itu ada yang pasti. Potongnya itu kalian mulai dari atas ya, dari batas garis. Silahkan kalian potong nanti bergantian. Kerjasama ya, kalian harus bekerja sama dalam satu kelompok. Tangannya luka ya. Harus kerjasama ya. Nah, potong dulu ini. Sudah, potong. Kemudian luruskan potongannya itu, diluruskan dengan garisnya. Ini pemotongannya ini diluruskan garisnya. Sudah. Di jeda lah mbak video lain di dan kopokah Iya. Ya, Bapak. Gunting dulu itu ya. Ininya misalkan ini. Biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada saatnya ku
Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai detik ini aku angkat tangan, aku menyerah. Di sini jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai titik ini aku angkat tangan, aku menyerah. Semua ku lakukan agar kau datang ke hatiku. Namun sulit bila kamu tak ingin. Dan mana sahabatku telah biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai titik ini aku menyerah. Di atasnya lurus, di bawah ada bagian.
Ini problem itu ya. Bapak, bawahnya Usahakan yang bagian atasnya ya lurus ya. Sini baru aku potong. Ini besok nanti. Dia agak panjang. Yang bawahnya sama dia panjang. Yang jelas ininya sama panjang. Jadi satu ini di bawah. Yang atasnya harus sama dia. Sampai. Itu foto Pak. Kelopek dulu, nanti Bapak akan berputar. Ya. Situ belum. Siapa lagi yang sudah siap? Nempel, coba lagi. Ini ya. Sebelah sini. Ya. Kita masukkan ke bawah. Bapak ini tapi gimana? Ini di sini. Itu di dulu. Masukkan pena-pena. Masukkan pena. Oke, sudah. Itu juga. Coba taruh di atas meja kan? Nah, taruh pensil. Ini Ini bawahnya luruskan bawahnya biar dia tegak bagus. Coba kalian pegang berdua.
Pegang berdua. langit. Pegang. Ini dari mana? Di sebuah tempat apa namanya, pensil. Boleh kalian taruh di meja belajar di rumah atau di sekolah. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Nah, ini kalian pegang berdua. Ikannya lagi. Pasangkan itu aja ya. Masing-masing kelompoknya ya bagus sekali. Sudah semua bagus sekali ya. Bentar ya. Dan masing-masing bilang hasil karya kami. Inilah hasil